Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengantar teknologi informasi, sejarah dan perkembangan komputer, internet dan www. Mari belajar dan menambah ilmu bersama. Selamat menyaksikan. Baik, di sini ada bab pertama, pengantar teknologi informasi, sejarah dan perkembangan komputer, internet dan www. Pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT. Istilah ini umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan data untuk menyebarkan suatu informasi. Sejarah singkatnya, perkembangan komputer ini adalah dari seorang tokoh yang bernama Charles. Komputer pertama kali digagas pada tahun 1822, yang awal mula hanya digunakan untuk sebagai alat penghitung cepat yang disebut dengan difference agent. Kemudian pada tahun 1833, Charles mengembangkan lagi. Mesin ini dapat melakukan kalkulasi apa saja, sehingga mesin ini yang pertama kali dikenal sebagai General Purpose Digital Computer yang disebut sebagai Analytical Agent. Pada tahun 1937 ada Profesor Howard Aiken, seorang yang mengembangkan dan merencanakan pembuatan sebuah komputer yang dapat melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis. Profesor Howard awal mulanya hanya di komputer hanya mekanik elektronik, kemudian dengan bantuan perusahaan IBM, yaitu perusahaan elektronik yang sekarang juga perusahaan komputer, pada tahun 1944. Komputer ini diselesaikan secara elektronik dan nama singkat dari komputer ini adalah ISCC. Kemudian perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang terdapat 5 generasi yang berbeda. Setiap generasi memiliki inovasi yang memungkinkan komputer dapat berkembang pesat setiap generasinya. Yang pertama ada generasi pertama yang dimulai pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer ini pertama kali dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali oleh seorang insinyur asal Jerman. Komputer pertama ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkus dan drum magnetik untuk memorinya. Komputer generasi pertama ini juga sangat mahal dan besar, sehingga mengisi seluruh ruangan. Komputer generasi pertama ini mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tingginya adalah 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan bahasa pemrograman yang paling sederhana atau rendah yang dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan barunya. Ini adalah komputer generasi pertama yang memiliki 30 ton tadi bobotnya. Kemudian ada generasi kedua 1956 sampai 1963, diciptakan transistor. Pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal sebagai generasi pertama. Transistor mengganti tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Ini adalah komputer generasi kedua. Kemudian ada komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971.
Dalam pemakaian komputer generasi kedua ini, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah. Kemungkinan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Ini adalah komputer generasi ketiga. Kemudian ada komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan tadi sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Kemudian ini ada gambar dari komputer generasi keempat. Berikutnya ada komputer generasi kelima, ke sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LSI yang merupakan pemandatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah sebesar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sederhana. Ini adalah komputer generasi kelima yang kita pakai sekarang dan ke masa depan. Kemudian ada sejarah dan perkembangan internet. Sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf yang sering kali dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19 atau lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan secara meluas pada tahun 1990-an. Kemudian di sini ada 3 ilmuwan yang mengembangkan teori transmisi data dan informasi yang menjadi dasar bagi banyak teori di bidang ini. Perkembangan yang terjadi antara lain dalam bentuk jangkauan yang lebih luas dan kecepatan meningkat. Namun kesulitan masih terjadi tentunya karena hubungan antara dua alat komunikasi tersebut harus terjadi secara fisik, misalnya melalui kabel. Sistem seperti ini tentu tidak aman karena dapat dengan mudah diputus, khususnya saat terjadi perang saat masa itu. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware atau software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek ini adalah untuk keperluan militer. Komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat untuk aplikasi terjadi dan untuk apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Kemudian ARPANET dipecah menjadi dua, MILNET dan ARPANET. MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama ARPANET, Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Internet adalah sebuah sistem global jaringan komputer yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lain di seluruh penjuru dunia dengan menggunakan standar Internet Protocol Suite. Sejarah internet di Indonesia pertama kali dikenal pada tahun 1990-an.
Ini adalah gambar dari beberapa perkembangan internet yang sudah terjadi. Kemudian ada sejarah dan perkembangan. World Wide Internet adalah suatu teknologi yang saat ini bukan menjadi barang langka untuk dikonsumsi. Internet dapat diakses oleh semua orang di dunia untuk mencari berbagai informasi yang ingin diketahui. Perlu kita ketahui bersama jika pada tahun 1989, Internet hanya dapat digunakan oleh sebagian orang dari kalangan tertentu saja. Internet pada masa itu juga terbatas hanya untuk mengirim email. Kemudian, Tim Berners-Lee adalah orang yang pertama kali menciptakan www bersama dua temannya. Saat ini, internet dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Ini adalah gambar dari Tim Berners-Lee. Fungsi dari www yang diciptakannya adalah sebagai penyedia data dan informasi yang diperlukan oleh pengguna internet. www juga dapat secara langsung menghubungkan pengguna internet ke berbagai macam web server, sehingga pengguna internet bisa mengakses data, dokumen, dan berbagai macam informasi yang dapat di dalam sebuah situs. Secara umum, pengertian dari www adalah kumpulan sebuah sumber data internet. Ada teks hyperlink, ada file audio dan video, dan banyak situs lainnya. Kemudian pada tahun 1990, Berners-Lee membangun sebuah alat yang diperlukan agar web bekerja seperti HTTP, HTML, dan banyak lainnya. Setelahnya, Lee memiliki ide yang sangat sederhana, yaitu mendesentralisasikan ulang web. Kemudian, itu yang dapat saya sampaikan pada bab pertama ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Maka saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.